Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Mas Taqiyuddin Ahmad selaku pengasuh pengajian Majelis Ta'lim Thariqat Muktabarah Jalan Sudono 13 Semarang. Yang saya hormati pula ibu-ibu, mbak-mbak, ada enggak mbak-mbak ini? Simbah-simbah, banyak malam ya simbah ya. Banyak simbahnya malam. Berarti saya ulangi, yang saya muliakan simbah-simbah, ibu-ibu, mbak-mbak, dan anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya pagi ini kita bisa bertemu kembali di Majelis Ta'lim Thariqat Muktabarah Bulu Semarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon supaya pengajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih karena di samping pengajian rutin pada pagi hari ini, pada pagi hari ini juga akan diberikan santunan untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan sekali lagi diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, memang yang namanya menyantuni anak yatim itu sering dikaitkan dengan datangnya bulan Muharram. Jadi kalau pada bulan Muharram sudah menjadi tradisi masyarakat kita, masyarakat Islam di Indonesia terutama, itu di mana-mana ada santunan anak yatim. Ya. Tapi apakah menyantuni anak yatim itu hanya pada bulan Muharram? Tentu saja tidak. Ya, menyantuni anak yatim itu ya mestinya ya sepanjang tahun, ya tidak hanya pada bulan Muharram. Tapi memang pada bulan Muharram ini sangat dianjurkan, ya, memang terkait dengan waktu Muharram itu sendiri, ya. Sebagaimana yang saya yakin ibu-ibu, mbak-mbak ketahui, ya, bulan Muharram ini kan bulan yang mulia. Bulan yang memang di dalamnya ada amalan-amalan yang memang dianjurkan terkait dengan bulan Muharram ini. Ya. Ini ceramah ini lebih tepat kalau seandainya disampaikan kemarin di awal bulan Muharram, tapi tidak apa-apa. Ini
kita sampaikan sekarang ya supaya ini menjadi catatan kita untuk tahun ke depan atau di bulan Muharram ini juga apa lakukan ya yang bisa dilakukan terkait dengan amalan-amalan yang baik di bulan Muharram itu. Amalan di bulan Muharram itu ada banyak. Ya, kalau kita merujuk kepada salah satu syair yang sangat dikenal ya, terutama di dunia pesantren ya, yang diantaranya sumbernya di dalam kitab I'anatul Talibin itu, di sana disebutkan dalam bentuk syair itu ya, sum solisil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq wahtasil. Itu diantaranya ya. Wasi' alal iyali kullim dhufra ya. Wa suratal ikhlasi kul al-fatasil. Jadi di dalam syair ini setidak-tidaknya ada 12 ya yang bisa diamalkan di bulan Muharram ya. Ya. Nanti tidak akan kita bahas semua ya. Kita akan fokus pada beberapa yang penting saja. Ya. Sekali lagi yang 12 itu tidak akan kita bahas semuanya. Nanti kita bahas yang penting-penting saja. Tapi yang 12 sekedar kita sebut dulu ya, kita sebut. Yang 12 itu yang pertama di dalam bulan Muharram, terutama di bulan Asyura, di tanggal yang 10 maksud saya. Ya. Bulan Asyura itu sebenarnya merujuk pada keutamaan tanggal 10-nya itu sehingga disebut dengan Asyura ya. Itu yang pertama puasa ya. Jadi saya sebut dulu saja 12 ya. Kalau mau dicatat silakan dicatat ya. Jadi yang pertama berpuasa, lalu sholli itu bisa bermakna dua, bisa bermakna membaca sholawat, tapi juga bisa bermakna sholat ya. Ya, sholat sunnah tentu saja, ya. Bisa sholat tasbih ya. Lalu yang berikutnya sil, bersilaturahimlah. Yang ketiga ya berarti ya. Lalu yang keempat zur aliman. Ya. Ini menziarahi atau mengunjungi para alim ulama. Sudah berapa berarti? 4. Lalu yang kelima ud. Ud itu dari kata-kata ada ya'udu ud, berziarahlah, menjenguklah orang yang sakit. Lalu waktahil itu bercelak. Nah bercelak ini sebenarnya tidak hanya untuk ibu-ibu yang disunahkan ya, tapi untuk laki-laki juga. Tapi nampaknya untuk laki-laki itu di masa kita tidak membudaya ya. Jadi hanya ibu-ibu biasanya yang bercelak gitu. Nah lalu yang berikutnya itu adalah ra'sal yatim imsah. Jadi terhadap kepala anak yatim itu usap-usaplah ya. Jadi mengusap kepala anak yatim. Nah ini nanti yang kontekstual yang akan kita bahas banyak di pertemuan kali ini ya. Ya mengusap-usap itu bukan kok hanya diusap-usap tok ya, sampai maksudnya yang memberikan santunan ya. Lalu tasaddaq, memperbanyak bersedekah. Sudah berapa Bu? 8 ya. Lalu wahtasil, mandi sunnah tentu saja ya. Lalu wasi' 'alal iyal, itu meluaskan apa ya? Ya kalau bahasa apa namanya? Gampangannya itu ya
ya membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga. Lalu kemudian ada kulim dhufra, lalu kemudian memotong kuku, ya. Lalu kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Wah, nah iki sing mungkin rada rada abot, rada angel ya. Ya, jadi itu setidaknya ada 12 amalan di bulan Muharram itu ya. Nah, tentu saja tidak semua saya bahas satu persatu dengan detil-detil. Saya akan bahas yang penting-penting saja ya. Jadi yang populer barangkali ibu-ibu sudah tahu dan saya yakin malah sebagian besar juga sudah mengamalkan. Yang pertama adalah berpuasalah. Terutama tanggal berapa Bu? 9 dan 10 ya. Jadi hari Tasyu'a dan hari Asyura sudah lewat. Sudah hari Kamis dan hari Jumat kemarin. Ya, mudah-mudahan sebagian besar ibu-ibu yang ada di sini sudah melakukan kemarin. Amin ya. Kalau belum, mudah-mudahan tahun depan tolong dicatat kalau bulan Asyura itu bisa diusahakan untuk berpuasa sunnah hari Tasyu'a dan hari Asyura. Pahalanya Masya Allah luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura ya, itu bisa menghapus dosa seseorang setahun yang lalu. Masya Allah, hanya puasa sehari bisa menghapus dosa 1 tahun. Masya Allah ya. Tapi nuwun sewu ya, kalau ada fadilah-fadilah semacam ini itu lalu jangan disalahpahami, jangan disalahartikan. Bareng ngerti ono fadilah nak poso Muharram tanggal 10 iso menghapus dosa setahun sebelumnya. Lalu setahun sebelumnya gawe dosa saakeh-akeh. Bareng ditakoni lho, kowe kok nekat saben dina gawe dosa ora apa-apa to engko. Wulan Muharram poso dina bulan Asyura kan ya dihapus kabeh dosane. Ya jangan disalahpahami seperti itu ya. Nah, kalau nekat itu ya lain persoalan ya. Jadi kalau ada fadilah-fadilah semacam ini itu jangan difahami tertek ya Bu ya. Ya, jadi seperti iklan itu Bu, ya syarat dan ketentuan berlaku, ya. Nah itu. Ya. Seperti misalnya fadilah baca surat Al-Ikhlas ping 3 sama dengan membaca Al-Quran. Wah, nak ngono ora usah maca Quran, maca Fatihah wae. Oh, Fatihah Al-Ikhlas ya, astagfirullahaladzim. Maca Al-Ikhlas wae wis. Ya, Al-Ikhlas ping 3 padha karo sak Quran ya, teman. Itu lalu kemudian nak merasa maca Quran bae. Ya ndak begitu, ya ndak begitu. Jadi yang namanya bonus-bonus seperti itu, fadilah-fadilah seperti itu syarat dan ketentuan berlaku. Seperti jenengan kalau belanja di Matahari itu loh ya. Itu kan bonus ini itu kalau begitu saya ngambil uangnya aja. Kan enggak boleh ya Bu ya. Harus untuk belanja lagi misalnya ya begitu. Itu maksudnya syarat dan ketentuan berlaku itu. Nah, yang puasa tanggal 9 itu secara khusus disampaikan Nabi agar supaya puasa 10 Asyura itu tidak sama dengan puasanya kaum Yahudi, ya begitu. Nah,
Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama adalah apa tadi? Berpuasa. Ya. Lalu yang kedua, sholli. Sholli itu tadi ya bisa bermakna dua, bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi, atau juga bisa dimaknai dengan sholatlah, sholat sunnah, silahkan ya diperbanyak. Ya. Kita semua tahu bahwa yang namanya sholat kepada Nabi itu memang ya diperintahkan oleh agama kita, ya, dan fadilahnya luar biasa. Membaca satu sholawat pahalanya mendapatkan 10 kebaikan, masya Allah. Ya, tinggal ngepengke, ya. Semakin banyak sholawat, semakin banyak kita mendapatkan kebaikan. Dan sholawat itu juga nanti akan menunjukkan kedekatan seseorang dengan kanjeng Nabi di hari akhirat. Ibu-ibu pengen enggak itu besok dekat dengan kanjeng Nabi di akhirat? Bu, pengen betul? Pengen ya. Kalau pengen, di antara kiatnya adalah dengan memperbanyak sholawat. Ya. Dan sholawat itu memang merupakan satu ajaran yang luar biasa di dalam agama Islam itu. Ya. Hampir tidak ada ya sesuatu yang diperintahkan Allah yang sekaligus Allah itu melakukan. Ya. Nah, ya sholawat itu Allah memerintahkan, Allah sendiri melakukan. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Shollu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita setelah itu kemudian diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita orang-orang mukmin juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, sholat termasuk diantaranya ya bisa sholat tasbih. Sholat tasbih itu juga luar biasa. Ya. Ya. Sampai kemudian lalu kanjeng Nabi ketika memberikan nasihat kepada pamannya Abbas itu, ya, itu kalau bisa itu setiap malam loh kita itu dianjurkan sholat tasbih. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tidak bisa, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tidak bisa, setahun sekali. Kalau setahun sekali tidak bisa, ya seumur hidup sekali itu pernah sholat tasbih. Saya yakin ibu-ibu pengajian Torekot ini pastilah ya sudah sering melakukan sholat tasbih. Biasanya yang sering dilakukan itu malam kalau setahun sekali, malam nisfu Sa'ban kalau nggak salah itu ya. Biasanya kita sholat bareng-bareng di masjid itu 1 Muharram juga ya. Oke, itu sholat tasbih. Itu saking pentingnya sholat tasbih. Ya. Nah lalu kemudian yang penting-penting saja ya sudah 2 ya, sum, sholli, lalu sil. Sil itu supaya kita diperintahkan untuk bersilaturahim. Ya. Jadi kalau bulan Muharram seperti ini, ya, kita ini diperintahkan untuk menyambung silaturahim, menyambung dengan saudara-saudara kita. Ya. Nah, silaturahim itu jangan hanya dimaknai sekedar berkunjung. Ya. Ya, berkunjung itu diantara salah satu bentuk silaturahim. Sebenarnya yang namanya silaturahim itu adalah semua perbuatan baik
dan menghindari perbuatan buruk yang terkait dengan saudara-saudara kita. Itu silaturahim. Ya. Ada saudara kita sakit dikunjungi, ada saudara kita repot dibantu, ya. Ada saudara kita apalagi misalnya senang, ya kita ikut senang, ya. Ya. Itu silaturahim. Ya. Jadi silaturahim itu sebenarnya semua hal yang menjadikan kita itu dengan saudara menjadi baik dengan melakukan semua kebaikan-kebaikan yang mungkin dilakukan dan menghindari semua hal-hal yang tidak baik dengan saudara kita yang menyebabkan tidak baiknya hubungan dengan saudara kita. Itu silaturahim. Ya. Jadi sekali lagi silaturahim maknanya tidak hanya sekedar berkunjung, ya, tapi semua perbuatan baik kepada saudara kita itu dalam kerangka silaturahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Ya. Nah, yang menarik yang namanya silaturahim itu kata Nabi tidak sekedar bil mukafi, ya. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza qata'at rahimuhu wa shalah. Yang namanya bersilaturahim itu tidak sekedar membalas, ya. Kalau ada saudara kita baik dengan kita baik, ya itu sudah baik, ya. Saudara kita baik dengan kita baik, itu kan baik, ya. Tapi tidak hanya seperti itu yang silaturahim itu. Silaturahim yang sesungguhnya kata Nabi adalah ketika ada saudara kita yang memutus tali silaturahim dengan kita mau menyambungnya. Wah, itu baru jempol betul, itu baru silaturahim beneran itu. Ya. Nah, itu hendaknya diperbanyak itu silaturahim itu juga di bulan Muharram, ya. Nah, lalu yang penting juga ini yang sangat penting, yang terkait dengan yang sekarang kita lakukan itu, ya, yakni mengusap kepala anak yatim. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya mengusap anak yatim itu tidak hanya sekedar diusap kepalanya, ya, sampai gundul, sampai rontok rambutnya, enggak, ya. Tapi intinya adalah memberikan bantuan kepada anak yatim itu. Ya. Bu, jenengan kenal Omai Rama, Bu? Kenal enggak Omai Rama? Kenal. Suka lagunya, Bu? Romai Rama itu ada lagunya yang judulnya Anak Yatim. Oh, bukan anak yatim. Yatim piatu, betul ya, yatim piatu. Betul, Bu, ya? Tahu lagunya, Bu? Tahu. Ya, saya coba nyanyikan satu bait saja, ya. Nanti kalau saya sudah selesai, jenengan aminkan seperti yang di lagu itu juga, amin Allahumma amin, gitu ya, Bu, ya? Oke, saya nyanyikan satu bait saja. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ya. Jadi yatim piatu itu kenapa kok dibantu, perlu disantuni itu, ya. Kata Omai Rama itu, yatim piatu itu malang nasibnya, ya. Ya gimana tidak malang, wong sejak kecil sudah ditinggal oleh orang
tuanya. Anak kalau punya orang tua, sak piye-piyene iki ana sing disambati, ana sing bertanggung jawab ya, di dalam mengurus dirinya, mengurus kehidupannya. Tapi kalau anak yatim, karena tidak punya orang tua sehingga kemudian lalu ya tadi itu malang nasibnya itu. Ya. Tidak ada yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Ya. Makanya lalu kemudian ya harus ada orang yang kemudian memikul tanggung jawab mengasuh dan membesarkannya itu. Jangan sampai anak yatim itu terlantar. Itulah sebabnya maka Masya Allah ya, kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi itu betapa banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk menyantuni anak yatim. Ya. Misalnya di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat ke-36 ini ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama dan seterusnya al-ayah. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita yang pertama sekali apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, ya. Sehingga kita dituntut untuk beribadah hanya kepadanya. Tidak boleh mensyirikkan Tuhan, tidak boleh menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Lalu setelah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wabil walidaini ihsana. Kenapa kita kok diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena orang tua kita lah yang menjadi wasilah kita ada di dunia ini. Betul bahwa yang mencipta kita ini adalah Allah, tetapi keberadaan kita ini lewat orang tua kita, bapak dan ibu kita. Kalau tidak ada orang tua kita, tidak ada kita. Ya. Lalu yang berikutnya wabidil kurba. Lalu setelah berbakti pada orang tua, tadi itu ya, berbuat baik kepada kaum kerabat. Ya silaturahim tadi itu. Ya. Jadi silaturahim itu isinya itu sungguhnya ya berbuat baik kepada keluarga, kerabat itu tadi, saudara yang punya hubungan rahim dengan kita, yang punya hubungan persaudaraan dengan kita. Itu silaturahim, berbuat baik kepada saudara itu. Nah, yang luar biasa setelah berbuat baik kepada kerabat itu, kemudian lalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Baru setelah itu berbuat baik kepada yang lain-lain, fakir miskin dan segala yang lain itu berikutnya. Ya, loh ini menunjukkan betapa luar biasa itu berbuat baik kepada anak yatim itu. Ya. Dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 kalau tidak salah itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya tentang anak yatim, katakanlah bahwa memperbaiki kualitas hidup mereka itu adalah sangat baik. Jadi
Al-Quran sangat tegas itu terkait dengan perintah untuk memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, ya, mengasuh anak yatim itu luar biasa. Ya. Dan dalam hadis Nabi, ya, yang saya yakin ibu-ibu sudah pasti pernah mendengarnya itu, yang namanya menyantuni anak yatim, mengasuh anak yatim, menanggung kehidupan anak yatim itu akan menjadikan kita yang menanggung anak yatim itu di surga nanti, kata Nabi, hakadha, ya, berdekatan, sangat dekat sekali, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, kata Nabi. Saya dengan orang-orang yang menanggung hidup anak yatim nanti di surga seperti ini. Nah, kalau Nabi misal seperti ini, dekat apa dekat, Bu? Dekat apa dekat ini? Dekat sekali nanti. Ya, Masya Allah. Jadi tadi sudah saya sebut ya, di antara kiat untuk bisa dekat dengan Kanjeng Nabi di akhirat itu dengan memperbanyak apa tadi? Sholawat. Yang kedua bisa dengan apa? Menanggung anak yatim, ya, menanggung anak yatim. Masya Allah, itulah makanya ya, lalu banyak panti-panti asuhan didirikan, ya, di mana-mana ya, termasuk di yayasan masjid kami itu juga alhamdulillah punya panti asuhan, ya, namanya Panti Asuhan Kafalatul Yatama, ya. Dari kata-kata tadi itu, ana wa kafilul yatim tadi itu, ya, berarti ya pengasuhan dan penanggungan anak-anak yatim, ya. Di Ngalian ya, di perumahan Sulanji itu, ya, di RT, tempatnya di RT 9 di RW 3 Kelurahan Ngalian. Monggo kalau kapan-kapan ibu-ibu bisa tindak ke sana untuk melihat kehidupan anak yatim di panti asuhan yang ada di yayasan Masjid At-Taqwa Ngalian RW 3 itu. Dan meskipun toh juga tidak mendirikan panti asuhan, tapi ya seperti ini, ya, minimal setiap Muharram itu lalu ada santunan anak yatim seperti ini, ya. Tapi sekali lagi ya, yang namanya santunan di bulan Muharram seperti sudah bagus, ya toh. Jadi sekali lagi sudah bagus, tapi tidak hanya, ya, harus kita tanda berarti ya, tidak hanya setiap tahun itu hanya pas bulan Muharram saja, ya. Oh, kebutuhan anak yatim itu tidak hanya bulan Muharram, sepanjang tahun dia butuh, ya. Nah, kalau kemudian lalu kita menyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram tanggal 10, lalu kemudian bulan yang lain bagaimana hidupnya, ya. Nah, ini untuk lebih membahagiakan. Tapi sekali lagi memang prinsipnya ya menyantuni anak yatim itu kapan saja. Dan sekali lagi Masya Allah, yang namanya menyantuni anak yatim itu luar biasa pahalanya, dan karena itu luar biasa pentingnya juga. Nuwun sewu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Ini ada bapak-bapak, ada Mas Taqiyuddin, dan kayaknya tadi ada Mas Saryun, ya. Meskipun tidak di forum ini, di belakang mungkin, ya. Di belakang layar, ya. Coba bayangkan ya, tadi sudah saya sebut ya, anak yatim itu kan malang, ya, tidak punya pendamping, tidak punya pelindung, tidak punya penanggung hidup, ya, sehingga banyak ya yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan dengan baik, ya. Kalau sakit juga kadang-kadang tidak terurus, apakah bisa membayar obatnya apa tidak. Lalu kemudian ada yang peduli dengan mendirikan panti asuhan, peduli dengan memberikan santunan seperti ini, sehingga anak-anak yatim yang semula tidak punya pelindung, tidak punya pengasuh, tidak punya pendamping itu merasa ada yang bertanggung jawab di dalam hidupnya, disekolahkan, dibiayai seluruh kehidupannya, Masya Allah. Lalu kemudian
bisa sampai lulus sekolah, bisa bekerja dengan bantuan orang-orang yang peduli tadi, ya. Masya Allah, makanya sekali lagi betapa pentingnya itu menyantuni anak yatim itu. Bisa mengentaskan anak yang semula tidak punya, katakanlah, harapan masa depan menjadi punya masa depan. Oleh karena itu sekali lagi luar biasa penghargaan agama terhadap orang-orang yang menyantuni anak yatim itu. Nah, kalau tadi yang sudah kita sampaikan, ya, betapa Allah itu memberikan pahala yang besar, reward yang besar terhadap orang-orang yang menyantuni anak yatim, ya. Sebaliknya Allah juga mengancam, ya, bagi orang-orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim, bahkan sampai menghardik anak yatim, ya. Dalam surat apa itu, Bu, yang di awal-awal surat Al-Maun itu, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah, ya. Menyantuni anak yatim, menganjurkan makan, ya, memberi makan fakir miskin, ya, itu ternyata oleh Allah dinyatakan sebagai bukti apakah seseorang itu betul-betul iman atau dusta. Dia betul-betul membenarkan agama atau mendustakan agama. Masya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama ini, yang salah satu contohnya adalah tadi menghardik anak yatim itu. Masya Allah, jangan sampai, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ya, alhamdulillah, ya, bahwa ibu-ibu pada pagi hari ini, ya, sudah mengaji, ya, sudah zikir, ya, tadi tahlil, sholawat dan tasbih segala macam tadi, ya, bacaan-bacaan yang mulia tadi itu. Lalu sekarang ada kajian dan nanti dilanjutkan dengan memberikan santunan anak yatim. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ini insya Allah beragama Islam itu sungguh-sungguh, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai orang yang mukmin sesungguhnya, ya. Tapi sekali lagi yang harus kita camkan adalah bahwa tidak cukup memang hanya sebatas menyantuni di bulan Muharram seperti ini, ya. Monggo silahkan, ya. Saya kira di mana-mana itu ada itu, ya, ibu-ibu itu biasanya donatur, ya, di panti asuhan mana begitu, ya. Kadang-kadang itu malah sudah ada formulir syahriah itu bulanan begitu, ya. Tinggal kemudian lalu tinggal mengisi. Bahkan malah kadang-kadang ada yang mengkoordinir. Nuwun sewu itu. Jadi ada yang mengkoordinir itu. Jadi ada di antara ibu-ibu itu yang mengkoordinasi orang-orang yang lain supaya memudahkan nanti kumpul sekian distorkan kepada panti asuhan. Nah, mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan. Ya. Syukur kalau sampai kemudian punya panti asuhan sendiri, wah itu tentu saja lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi. Tapi sekali lagi ini sudah bagus dan ini mudah-mudahan sudah menjadi bagian dari bukti bahwa kita ini mudah-mudahan dicatat sebagai orang-orang yang mencintai anak yatim, peduli kepada anak yatim, dan mau menanggung kehidupan anak yatim. Amin ya rabbal alamin.
Lalu saya sebutkan satu lagi saja yang penting juga ya. Tasodak, hendaknya kita banyak bersedekah. Kalau tadi anak yatim tadi sedekah secara khusus untuk anak yatim, yang sedekah yang berikutnya ini ya yang lebih umum ya. Yang lebih umum dalam artian kita bersedekah untuk kepentingan baik itu keagamaan maupun sosial ya. Ya. Intinya apa? Intinya kita ini sebagai seorang Muslim itu memang dituntut untuk mau berbagi, mau bersedekah, ya. Ya syukur ya kalau bisa sedekah itu dengan uang kalau memang kita punya ya. Tapi ingat ya, yang namanya sedekah itu sebenarnya juga tidak hanya dengan uang, ya. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat itu, terutama orang yang miskin-miskin ya, sahabat yang miskin-miskin kebetulan tuh. Kanjeng Nabi, orang kaya itu ya enak ya. Orang kaya itu bisa sholat seperti kita sholat. Orang kaya bisa puasa seperti kita puasa. Ya. Tapi orang kaya itu bisa sedekah, tapi kami yang tidak punya ini tidak bisa sedekah, Kanjeng Nabi. Kata Nabi, loh, siapa bilang kamu tidak bisa sedekah? Wong yang namanya wa kullu tasbihatin sedekah. Membaca tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Membaca hamdalah juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Membaca Allahu Akbar juga sedekah. Ya. Artinya apa? Setiap zikir-zikir yang baik itu bisa bermakna sedekah. Jadi kita jangan beralasan tidak bisa bersedekah, ya. Nah, tapi bagi yang punya uang, ya jangan kok kemudian lalu wah, wong maca tasbih wae sedekah, maca takbir sedekah, maca tahmid sedekah, aku tak sedekah nganggo tasbih, nganggo takbir ya. Ada pengurus RT njaluk sumbangan, aku sedekahnya nganggo tasbih wae ya. Subhanallah, subhanallah, ya enggak begitu ya. Ya, kalau punya uang ya tetap sedekah dengan uang. Intinya jadi orang Islam itu jangan pelit-pelit. Ya. Yang lomo, yang suka memberi. Ya. Punya harta itu jangan dimut dewe, jangan digenggam dewe, itu jangan. Orang itu Masya Allah kalau bakhil itu apa Bu? Pelit itu apa Bu? Medit itu apa Bu? Cekil itu apa Bu? Wah, namanya itu banyak sekali itu ya. Bakhil wa akhwatuhu itu ya. Bakhil dan saudara-saudaranya itu. Ya. Orang itu kalau bakhil itu Masya Allah, gambarannya itu ibarat menggenggam air itu aja ndak netes. Bu, orang bakhil itu ibarat menggenggam air tidak netes. Saking apane itu? Saking kencengnya oleh genggam iki lho, berarti saking medite iki. Ada enggak yang di sini? Oh, enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada. Di sini mudah-mudahan lomo semua ya. Ya. Lah repotnya, orang itu kalau punya penyakit rohani ya, seperti bakhil itu. Bakhil itu penyakit loh, Bu. Ya. Orang suka bakhil, orang suka ngerasani, orang suka memfitnah, orang suka semua penyakit rohani itu biasanya ini. Yang bersangkutan itu tidak merasa sakit. Jadi wong bakhil ini kadang-kadang mangsarin ADWE bakhil, ya ADWE medit. Ning tanggane sak kampung ngerti kabeh kan?
Jadi misalnya kalau ada orang medit itu, tonggone sak kampung ngerti nak kuwi medit, tapi dheweke ora krasa. Itu penyakit rohani itu seperti itu. Ya. Lain kalau penyakit jasmani, jasmani itu ya orang lain malah kadang-kadang enggak tahu, tapi awake dhewe iki oleh ngrasake iki sakitnya bukan main, ya. Nah, coba orang sakit gigi itu kan kelihatannya gitu kan ya. Kayak orang sehat Bu ya. Wong sakit gigi kan enggak sampai terbaring di rumah sakit enggak toh ya. Sakitnya bukan main, tapi orang lain menganggap kita sakit. Enggak kan ya? Enggak. Nah itu bedanya ya. Makanya hati-hati kalau punya penyakit rohani itu ya. Kalau punya penyakit rohani hati-hati digeragapi awake dhewe iki aku iki duwe sakit apa ya sing kaitannya dengan rohani. Nah, kalau bisa segera diobati. Tapi pada umumnya memang tidak mudah itu ya untuk mengetahui sakit yang sifatnya rohaniyah itu. Ya. Ya, oke, baik. Kemudian oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang yang mudah bersedekah, mudah berbagi ya. Dengan orang-orang yang membutuhkan terutama. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, itu beberapa amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram, terutama sekali di tanggal 10 Asyura-nya ya. Tanggal 10 kemarin sudah lewat itu, karena sudah lewat ya. Ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita untuk tahun yang akan datang ketika bulan Asyura menjadi semakin lebih baik ya di dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir sekali yang saya pesankan, meskipun ini amalan-amalan yang baik di bulan Asyura, di bulan Muharram, bukan berarti amalan-amalan ini dilakukan kalau hanya bulan Asyura, bulan Muharram. Sebenarnya ini bisa dilakukan kapan saja, ya, kapan saja. Ya, cuma ditekankan di bulan Muharram ini supaya kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan. Alhamdulillah ya sudah jam 10, pengajian sampai di sini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa dengan membaca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.